Verifikasi emailnya bisa diabaikan saja. Nanti sesuai dengan akhirnya kalau mau di-desain, kalau saat ini infonya bawaan dari atasnya memang ini beda. Salah ya? Kamar dibaca isi. Malah tertulis salah malah. Kita kemarin banyak dibaca puasa. Oke, masih ada yang kendala login. Ini tidak mempengaruhi password di email Bapak Ibu ya, jadi hanya di akun pembicaranya saja. Kalau mau di reset mungkin nanti bisa dilakukan reset sendiri maupun kita tolong sama admin yang dari Pak Ade. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai. Oke, ya izin saya di sini mau coba login menggunakan akun Info ya yang saya miliki Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan aja. Monggo. Ya, jadi ketika kita berhasil login ya Bapak Ibu, itu ada langsung halaman beranda Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk agenda hari ini, jadi saya mencoba memaksimalkan pemahaman Bapak Ibu di fitur absensi, belajar dan juga CBT. Untuk CBT ini mungkin agak lumayan panjang ya dan berurutan, jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti gitu sambil dicoba-coba ya. Jadi ini tampilan beranda dari sisi guru. Ketika guru pertama kali login, inilah berandanya ada informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana. Nah misalnya ini ada ujian, nah ini ujian yang telah dilaksanakan oleh masing-masing guru ya di akun tersebut. Terus juga di sini pertama kali adalah melakukan presensi ya, konfirmasi kehadiran. Nah mungkin di handphone tampilannya juga mirip-mirip begitu ya. Nah di sini presensinya juga menggunakan titik lokasi. Ya, ini misalkan ini kita hadir, kita tinggal klik simpan. Ya, nah nantinya itu akan tersimpan di data kehadiran. Nanti akan terlihat di data admin dan juga ada dashboardnya. Jadi ketika klik absen itu ada keterangan waktu, lokasi dan hadir, izin atau sakit gitu ya. Dan dicoba Bapak Ibu? Sudah simpan. Simpan, betul. Oke. Ya, itu untuk absensi guru. Nanti ada juga untuk absensi pulang ya, jam check out ya. Jadi ada jam check in di sekolah dan check out dari sekolah. Itu tinggal diklik lagi ya, di pulang. Pulangnya jam berapa dan lokasinya di mana, tinggal diklik simpan. Oke, ini nanti saja.
Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah hadir gitu ya, login gitu ya di sekolah, lalu Bapak Ibu ingin mengajar siswa di kelas di jam pelajaran gitu ya. Untuk memulai KBM, Bapak Ibu biasanya pasti melakukan konfirmasi kehadiran siswa. Ya. Nah, itu caranya bagaimana? Jadi di sini kita punya menu utama. Pertama itu ada menu kehadiran. Jadi pertama kali Bapak Ibu masuk ke kelas itu klik ke menu kehadiran dan klik kehadiran siswa. Oke, ya. Nah, di sini hal yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah membuat presensi siswa, di mana ini dilakukan setiap memulai jam pelajaran. Ya, kita bisa klik buat presensi siswa. Oke, mungkin bisa sambil diikuti ya Bapak Ibu, silakan. Nah, di sini ada tanggal, jam, mungkin misalnya jam 11 nih hari ini sampai jam 12 gitu ya. Untuk mata pelajarannya mungkin bisa disesuaikan Bapak Ibu. Ini saya contohkan saja mata pelajaran sosiologi kelasnya 10 ya. Terus juga di sini ada ketik ya tujuan pembelajaran, objektif dari materi ajar hari ini. Ini sifatnya opsional ya, bisa diisi bisa tidak. Ada yang sudah sampai sini Bapak Ibu? Ada yang ketinggalan mungkin? Oke, bisa diimbangi ya Bapak Ibu ya. Saya cek dulu deh. Oke, kalau bisa diklik buat presensi siswa dan bisa dilengkapi, betul seperti itu ya. Ya, buat presensi siswa, klik yang tambah buat presensi siswa yang warna biru ekornya. Nah, nanti pada saat setelah menambah klik tambah buat presensi siswa itu bisa mengisi data-datanya, data kelas, data tanggal, data jam dari jam berapa mulainya sampai jam berapa, lalu juga ada mata pelajaran dan tujuan pembelajaran yang sifatnya opsional. Oke, di sini saya contohkan, misalnya sini kita skip ya untuk tujuan pembelajaran, kita lanjutkan. Nah, ketika sudah klik lanjutkan, itu nanti ini karena contoh ya Bapak Ibu ya, ini ada langsung muncul list siswa di kelas tersebut gitu ya. Tadi saya pilih kelas 101. Nah, di kelas 101 di sini tertera ada 3 siswa. Nanti Bapak Ibunya bisa mungkin konfirmasi kehadiran, memanggil satu persatu siswanya, dan defaultnya ini status kehadirannya adalah hadir. Misalnya nanti siswa 2 hadir gitu ya, tetap. Lalu siswa 29 di sini contohnya. Jadi misalnya tidak hadir, alasannya kenapa nanti bisa disesuaikan statusnya. Seperti itu. Nah, di sini mungkin ada status-status yang lain ya. Mungkin ini alpha, ini yang siswa ketiganya alpha ya, tidak ada keterangan, tidak masuk, baru kita klik lanjutkan. Nah, mungkin di sini ada catatan mengajar juga, telah mengajar, akan mengajar apa gitu ya. Untuk hari ini bisa diisi, bisa juga misalnya ada 50 soal di sini, kita pilihnya 2 aja. Nah, soalnya mungkin kita bisa tambahkan beberapa opsi jawabannya seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan lampiran audio atau video. Mungkin ini banyak terpakainya di soal bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ada listening atau ada apa namanya video yang harus ditonton atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini kita bisa memilih jumlah jawabannya. Ini saya contohkan saja. Nah, ini kunci jawabannya bisa kita pilih ya di sini contohnya. Nah, ketika soal sudah dibuat ya,
lalu juga misalnya katakan ada audio yang sudah diupload atau video diupload gitu ya, lalu sudah ditambahkan jumlah pilihan jawabannya. Di sini saya contohkan ada 5 dan juga kunci jawabannya sudah dilengkapi, maka kita bisa klik simpan. Oke. Nah, untuk nomor 1 ini sudah kita berhasil kita tambahkan. Lalu kita coba tambah lagi soal untuk yang isian. Sama ya, kita pilih referensi bacaannya. Misalnya ini tidak dipilih juga tidak apa-apa untuk yang referensi bacaan ya, karena kan tidak semua soal itu mengacu dalam referensi bacaan yang ada. Jadi mungkin bisa aja soal itu independen ya. Nah di sini kunci jawabannya bisa kita ketikkan ya. Oke, kita klik simpan. Nah, katakan ini semua sudah selesai, maka nanti jumlah soal di paket soalnya ini sudah berhasil. Tapi kalau misalnya seperti ini, mungkin cukup melelahkan ya Bapak Ibu ya. Tapi ini emang ada pilihan saja. Nah, kita coba hapus dulu untuk yang ininya ya, soal-soalnya yang sudah ada. Lalu kita contohkan misalnya kalau mau pakai template seperti itu. Nah, di sini ketika bahan soalnya itu sudah kita buat ya tadi ya pakai soalnya, maka kita bisa juga selain menambahkan secara manual, bisa juga memilih metode upload menggunakan Word atau Excel. Nah, mungkin saya akan contohkan yang paling favorit digunakan di Pijar Sekolah, itu yang paling banyak adalah menggunakan file Excel. Ya, kita contohkan di sini upload file menggunakan Excel. Kita pilih paketnya yang tadi sudah kita buat ya, PH1 Bahasa Indonesia. Nah, di sini akan langsung muncul kelas, mapel dan guru pembuatnya. Dan di sini ada file yang harus diupload. Nah, sebelum kita mengupload file, pastinya kita harus melihat template-nya seperti apa. Nah, di sini ada klik unduh format soal di sini. Ini merupakan template Excel yang perlu kita lengkapi. Ya, Bapak Ibu, ini bisa dilihat mungkin ini template dari file Excel ya, Bapak Ibu. Di mana dari file Excel ini bisa membuat 5 jenis soal dari pilihan ganda kompleks, esai, pilihan plus esai, drag and drop. Ini soal mengurutkan ya. Di sini mungkin ada pengurutan lambang Pancasila seperti itu. Ya, di sini juga ada soalnya, nilainya, skornya gitu ya. Ada pilihannya A sampai E sampai F ya. Ini kalau misalnya ini disediakan saja ya, tapi kalau tidak diisi nggak apa-apa. Terus juga ada kunci jawabannya, terus juga untuk yang PG dan juga jawaban yang esai. Ya, ini semua template-nya sudah tersedia. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mungkin hanya menggunakan PG ya mungkin bisa disesuaikan. Jadi soalnya PG, nilainya berapa, soalnya pilihannya dan kunci jawabannya bagaimana. Nah di sini juga ada ketentuan soalnya ya, ini ada petunjuknya juga. Misalnya ini soal yang akan kita upload sudah beres gitu ya, kita save. Lalu kita bisa langsung mengupload di menu upload soal tadi. Ya, kita kembali lagi sini menggunakan Microsoft Excel ya, template-nya. Lalu kita pilih tadi ya paketnya yang sudah kita buat untuk kelas berapa, mata pelajaran apa, gurunya, pembuatnya siapa, dan untuk tanggalnya kita bisa pilih file di sini, upload terkait template yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, kita di sini klik. Sebelum kita klik simpan, kita bisa melihat dulu
review dulu ya, bagaimana sih nanti tampilannya ketika dilaksanakan ujiannya di halaman dari akun siswa. Nah, kita klik di sini ada preview. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada pilihan untuk ukuran fontnya, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Lalu juga ada soalnya, pilihannya seperti ini. Lalu juga ada daftar soalnya yang mungkin bisa dilihat satu persatu, ya nanti bisa disesuaikan. Nah, di pelaksanaan ini kita bisa klik ikon mata dan membukakan akses ujiannya. Di sini ada klik release token. Ya, jadi ketika ini belum diklik maka ujiannya belum bisa diakses oleh siswa. Nah, ini ketika kita klik maka selanjutnya bisa diakses oleh siswa. Oke, kita coba ya masuk ke portal siswa ya untuk mengerjakan ujian yang tadi kita telah buat. Ya, jadi kalau untuk siswa loginnya itu defaultnya menggunakan username dan passwordnya NISN yang telah terdaftar di Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi pasti berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Nah, ini kita coba login. Ini di portal demo yang saya punya. Oke. Nah, di sini ini adalah tampilan di siswanya ya. Ini ada muncul di halaman berandanya itu ujian yang sudah dijadwalkan oleh Bapak Ibunya. Nah, di sini kita tinggal sebagai siswa kita klik mulai ujian. Di sini ada informasi mengenai ujian tersebut, lalu klik mulai ujian. Nah, tadi kan kita mengaktifkan tampilan acak soal ya Bapak Ibu ya. Jadi nantinya di setiap siswa yang mengerjakan soal-soal tersebut itu nomor 1, 2, 3 sampai akhirnya itu beda-beda setiap siswanya seperti apa. Nah, ini untuk soal pilihan ganda plus esai di mana ada pilihan yang drop down dan juga ada isiannya. Seperti ini contohnya. Lanjut kita ke nomor 2. Di sini ada pilihan ganda kompleks ya, di mana ada jawaban yang bisa dipilih lebih dari satu. Ya, di sini juga ada soal berikutnya. Lanjut. Nah, ini untuk pilihan ganda yang biasa, yang umum. Ya, di sini kalau kita contohkan jawab sini. Untuk esainya. Oke. Nah, mungkin di sini ada tombol ragu-ragu ya. Jika nanti siswanya itu masih ragu dengan jawaban, bisa diklik ragu-ragu, maka nanti di daftar soalnya dia kalau yang sudah dijawab itu warnanya hijau, kalau yang ragu-ragu itu ada warna kuning coklatannya. Jadi nanti siswinya bisa melihat jawaban-jawaban mana yang masih harus diperiksa lagi seperti itu. Nah, ini kita mengaktifkan tombol ragu-ragunya. Nah, ini masuk ke nomor 5. Nah, yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, ada yang fitur remote lock, di mana di fitur remote lock itu akses siswa akan terblokir jika membuka tab baru atau ada gestur-gestur seperti membuka notifikasi atau close aplikasi gitu ya. Ini kalau di handphone mungkin akan lebih sensitif ya Bapak Ibu. Nah, di sini siswanya kebingungan nih, mau nyari jawaban urutan lambang Pancasila. Katakan siswanya mau googling. Nah, misalnya dia sudah menemukan jawaban, nanti pada saat kembali ke sini, ke
ke menu kepelaksanaannya, itu aksesnya akan terblokir. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, Bapak Ibu, nah dia akan diminta untuk menghubungi pengawas atau mungkin operator gitu ya untuk dibukakan aksesnya. Ya, ini kembali lagi ke kebijakan masing-masing pengawas dalam pengawasan ujian seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita contohkan, kita buka ke portal si pengawasnya ya, untuk kita bukakan akses. Oke, pada saat hal itu kejadian ya di siswa-siswi Bapak Ibu, itu dari pengawas bisa masuk ke menu pelaksanaan. Nah, di mana di menu pelaksanaan itu kan ada jadwal yang tadi sedang berjalan ya, jadi bisa kita lihat monitoringnya. Nah, di sini akan tertera list nama siswa serta kelas, waktu login, dan juga progres pengerjaannya sudah sejauh mana di setiap masing-masing siswa. Karena ini hanya saya contohkan satu ya. Di sini sudah 80% untuk siswa yang pertama ini dengan status isolir ya. Mungkin di sini ada status belum login, sedang mengerjakan, atau selesai. Nanti ini sesuai dengan progres masing-masing. Nah, ketika pengawas ingin mencoba membukakan akses, itu tinggal diklik normalkan. Seperti itu. Nanti kita kembali lagi ke menu siswanya, tinggal kita refresh dan ujian telah bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan dan bisa langsung diselesaikan seperti itu. Oke, kita jika sudah semua ya, kita bisa langsung sebagai siswa Bapak Ibu mendownload template gitu ya. Kalau misalnya hanya dibutuhkan PG saja, maka ini bisa dihapus saja Bapak Ibu. Bisa di-delete aja. Nanti mungkin bisa dilengkapi seperti di kolom di atasnya ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa membuat soal nanti di Excel ya, mungkin yang lebih mudah. Itu bisa dilengkapi misalnya dari 50 soal bisa dibikin langsung ke bawah nomor 1 sampai 50 ya. Jenisnya apa, misalnya ini pilihan ganda semua ya, terus bobot nilainya berapa, soalnya, lalu misalnya ada file audio atau video, itu nanti bisa diuploadnya dalam satu folder gitu. Jadi di sini mungkin saya belum punya contohnya ya. Ini kan ada file example mp3 300 MB. Nah, misalnya Bapak Ibu punya file audio atau video, itu nama filenya itu bisa disesuaikan di file Excel ini, nanti diuploadnya dalam bentuk folder. Jadi foldernya itu ada Excel template soalnya dan ada mp3 atau mp4-nya. Seperti itu, nanti diuploadnya dalam bentuk folder, akan muncul semua sesuai dengan file yang dilampirkan. Nah, ini ada pilihan A sampai F. Nah, ini kalau misalnya hanya sampai E ya F-nya diabaikan saja, tidak perlu dihapus ya. Terus juga di sini ada kunci jawaban. Nah, ini tinggal dipilih saja. Jadi ini persiapan Bapak Ibu nanti ketika membuat soal PAS, PAT ya. Ini paling tidak Bapak Ibu familiar dengan template ini. Nanti misalnya ada pertanyaan, Mas Rudi, gimana kalau misalnya saya mau masukkan gambar gitu. Nah, kalau misalnya mau masukkan gambar, itu pastikan selnya di Excel-nya itu diperluas ya. Katakan ini saya mau contohkan, saya mau ambil gambar ini ya, misalnya ini gambarnya. Nah, ini tinggal di copy paste aja di sini. Gambar yang di input itu harus masuk di dalam sel, seperti itu. Misalnya di sini gambarnya seperti ini ya. Gambarnya masuk dalam sel dan di sini bisa diketik soalnya apa. Sebutkan apa gitu ya misalnya. Nah, nanti di sini gambarnya disesuaikan. Yang penting dia masuk di dalam garis. Terus juga ini terkait gambar ya. Mas Rudi, kalau misalnya saya guru matematika, saya mau memasukkan
equation atau soal persamaan. Itu gimana? Sama Bapak Ibu, nanti diambil aja gambarnya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar nanti dimasukkan ke dalam sel ini. Yang penting dia ada di dalam garis seperti itu. Nanti dari gambar itu akan langsung muncul di soalnya nanti saat di review tadi ya. Kalau kita lihat kan tadi contoh yang awalnya seperti ini. Yang awalnya tadi seperti ini ya. Nah, ini yang penting kan masuk ke dalam selnya gitu ya. Gambar besar tapi masuk ke dalam sel, jadi semuanya aman. Begitupun di kolom jawaban. Misalnya jawabannya itu juga dalam bentuk persamaan, itu nanti dilampirkannya dalam bentuk gambar seperti ini ya. Contohnya. Seperti itu. Nah, pokoknya untuk jawaban, untuk soal-soal selain kata ya, baik itu persamaan bilangan matematika atau gambar, itu di-uploadnya di dalam sel ya gambarnya seperti itu. Mungkin Pak Ade nanti bisa dikawal juga ininya ya Pak Ade ya, dikawal juga.